Proyek strategis nasional Indonesia pasca pemilu, bagaimana ya nasibnya? Tahu nggak sih sebenarnya apa itu proyek strategis nasional? Gini, jadi proyek strategis nasional atau PSN ini merupakan inisiatif yang dijalankan oleh pemerintah sebuah negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional, dan juga infrastruktur negara. Di banyak negara termasuk Indonesia, PSN dianggap sebagai komponen kunci dalam strategi pembangunan nasional karena memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan konektivitas antar wilayah. Jadi apa sih tujuan utama dari PSN ini? Yang jelas untuk mempercepat pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ini meliputi peningkatan infrastruktur, pembangunan dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bandar udara, pelabuhan, serta fasilitas publik lainnya untuk mendukung mobilitas dan juga efisiensi ekonomi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi di berbagai sektor, termasuk energi, industri, dan juga pariwisata. Yang ketiga, ada pemerataan pembangunan untuk menyebarluaskan pembangunan ke daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Kemudian ada tujuan untuk konservasi lingkungan, yaitu memastikan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Telah diselesaikan 170 proyek PSN. Proyek strategis nasional adalah program besar yang dicanangkan pemerintah Indonesia untuk memajukan negara. PSN ini mencakup berbagai bidang seperti infrastruktur, energi, dan juga teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan juga kualitas hidup masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh PSN yang sedang atau telah dilaksanakan di Indonesia. Ada Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Pulau Jawa dari ujung barat ke ujung timur. Proyek ini memudahkan transportasi dan juga logistik untuk mengurangi waktu perjalanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian ada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat ini dirancang untuk menghubungkan ibu kota Jakarta dengan kota Bandung untuk memangkas waktu perjalanan yang biasanya membutuhkan 3 jam menjadi hanya sekitar 1 jam saja. Ini adalah proyek kereta cepat pertama di Indonesia. Kemudian ada proyek pembangunan PLTU Batang. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap ini merupakan salah satu proyek pembangkit listrik yang bertujuan untuk meningkatkan pasokan listrik di Jawa dan juga Bali untuk mendukung kebutuhan energi yang terus meningkat. Kemudian ada proyek Palaparing. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Dengan adanya Palaparing, diharapkan semua warga negara bisa mengakses informasi dan juga teknologi dengan lebih mudah. Kemudian juga ada pembangunan bendungan. Pemerintah Indonesia juga memfokuskan pada pembangunan bendungan di berbagai wilayah sebagai upaya untuk mengatasi masalah kekurangan air, irigasi, dan untuk menghasilkan energi listrik. Contohnya adalah Bendungan Jati Gede di Jawa Barat dan Bendungan Karian di Banten. Pasca pemilu, proyek strategis nasional atau PSN di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan juga kontroversi, termasuk isu pembiayaan, penyelesaian masalah pengadaan lahan, serta dampak lingkungan dan juga sosial yang ditimbulkan oleh beberapa proyek. Salah satunya dengan penghapusan beberapa proyek dan list daftar PSN, seperti bypass Maminasata, awalnya merupakan proyek strategis nasional, namun dicoret oleh pemerintah pusat. Ada 8 yang dicoret saat itu. Selain bypass Manimasata, juga ada Bendungan Tiro di Aceh, KIK atau Kawasan Ekonomi Khusus, Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Inland Waterways Cikarang Bekasi, Laut JBL,
Bandara Bali Utara, kereta api Puruk Cahu Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur. Kemudian ada jalan tol Semarang Harbaur di Jawa Tengah dan jalan tol Samarinda Bontang di Kalimantan Timur. Bagaimana menurut Anda? Adakah proyek PSN di sekitar wilayah kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe untuk tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perkasa.